Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tanggal 2 Mei 2021 masih di Panti Asuhan Al-Awaliyah dalam Gebiar Ramadan 1442 Hijriah. Diisi kajian ilmu oleh Kak Caca. Dan hari ini membahas tentang belajar keberanian dan kecerdasan dari Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, baik ilmunya, keberaniannya, maupun strateginya. Senang rasanya bisa berbaur dengan anak-anak yatim piatu dan duafa. Mereka hadir dalam berbagai karakter. Ada yang yatim piatu, duafa, dan broken home. Mereka dididik dan disekolahkan secara gratis dan diberi uang saku setiap harinya. Ini tak lepas dari Ustadz Haji Soleh Abdul Aziz dan uminya, agar mereka tumbuh menjadi generasi-generasi yang solehah, soleh, dan generasi yang berakhlakul karimah dan bisa bersaing untuk Indonesia maju yang robani. Caca Al-Awaliyah melaporkan. Kata tertarik minimal yang melihat kita nanti 500.000 lah. Insyaallah. Udah dari Malaysia ada yang nonton kok. Sudah ada, alhamdulillah. Jadi begitu dari saya ya, teman. Acara intinya sekarang adalah Nurul Pagi Al-Awaliyah. Mau diadakan setiap hari Ahad, mungkin jam 8 nanti karena embun kan, jam 8 masih banyak embun di situ. Kalau jam 11 sudah mencair embunnya, ya, sudah menguap. Nanti insya Allah jam 8 kita akan acara embun pagi Al-Awal. Jadi begitu. Untuk acara inti oleh Ustazah Caca. Waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz selaku pengelola Panti Asuhan Al-Awaliyah, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik, santri putra dan juga putri dari Panti Asuhan Al-Awaliyah Maros. Nah, pada pagi hari ini panggilnya Mbak Aja ya, Mbak Caca akan membagikan sedikit motivasi dan juga ilmu serta semangatnya nih untuk adik-adik semua. Dan untuk pagi ini itu pembahasannya adalah mengenai belajar dari keteguhan dan juga keberanian Muhammad Al-Fatih. Nah, siapa yang tahu siapa Muhammad Al-Fatih? Yang tahu nanti di akhir minggu depan dia dapat hadiah dari Mbak Caca. Ada yang pernah dengar siapa itu Muhammad Al-Fatih? Ya, cung yang tahu angkat tangan. Yang putri ada yang tahu? Yang putra? Ayo, gak apa-apa, salah mendekati juga gak apa-apa. Kita kuis dulu di awal ya. Kalau Atta Halilintar tahu? Kalau siapa lagi? Ria Ricis tahu? Kalau Muhammad Al-Fatih tahu? Tahu? Ada yang tahu ya? Siapa tadi yang bilang tahu? Siapa Muhammad Al-Fatih? Nih, kata kuncinya ada di sebuah negara ya, Turki. Ya, pernah ya? Tahu ya? Pernah dengar? Ya. Namanya siapa? Oh iya, enggak. Oh iya. Siapa itu Muhammad Al-Fatih? Pejuang Islam. Oke, berarti nanti minggu depan dapat hadiah ya. Oke, betul. Jadi Muhammad Al-Fatih itu adalah salah satu pemuda pejuang Islam dari Turki. Nah, siapa sih beliau sebenarnya? Jadi sambil belajar bareng ya, Kak Caca sambil, Mbak Caca sambil lihat rangkumannya. Nah,
Jadi di kerajaan Turki Utsmani tepatnya, tahu negara Turki enggak? Ya, tahu ya. Itu ibu kotanya Istanbul. Ada yang pernah dengar? Yang ada Masjid Yunoski yang sekarang jadi masjid lagi, dulunya itu gereja ya. Pernah jadi gereja, kemudian dimuseumkan, dan kalau tidak salah baru akhir-akhir ini, akhir tahun ini, sama tahun ya, itu menjadi masjid. Nah, jadi dioperasikan kembali menjadi sebuah masjid. Nah, nama lain atau nama kedua dari Muhammad Al-Fatih ini itu adalah Sultan Mehmed II. Ya, jadi ya itu Muhammad Al-Fatih sebenarnya adalah sebuah julukan, sebutan. Kan kalau Rasulullah itu Al-Amin, ya julukannya. Nah, kalau Muhammad Al-Fatih itu adalah julukan karena apa? Karena Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan sebuah kota, namanya apa? Bukannya Kak? Iya, pintar ya, namanya Konstantinopel. Jadi di umurnya Muhammad Al-Fatih yang ke-21 tahun, beliau ini sudah bisa menaklukkan sebuah kota ya, kerajaan Konstantinopel. Nah, yang pada saat itu Konstantinopel ini merupakan termasuk kerajaan yang kuat ya di situ. Apa sih rahasianya Muhammad Al-Fatih? Kenapa bisa pada saat usia yang masih muda? Kalau kita ke atas 21 ada yang masih sibuk apa main HP ya, misalnya ya, rebahan, mager ya. Padahal Muhammad Al-Fatih di umurnya yang ke-21 tahun sudah bisa memimpin sebuah serang. Wah, Masya Allah ya. Dan beliau ini memimpin kurang lebih 250.000 pasukan. Wah, kita aja kadang sama itu sudah pernah bersabda ya, atau berkata tentang anak ini. Jadi Rasulullah pernah berkata bahwa suatu saat nanti akan ada seorang pemuda yang akan berjaya dan memiliki tentara yang paling kuat dan bisa meruntuhkan Konstantinopel. Itu sudah Rasulullah katakan jauh sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan. Wah, jadi rahasianya kira-kira. Nih, kalau misalnya kita ingin jadi peringkat 1 di sekolah, atau kalian ingin jadi hafiz Al-Quran, yang kalian lakukan adalah belajar ya. Terus apa lagi? Berusaha. Ya, berusaha pasti ya. Kalau tidak kan tidak akan ada hasilnya. Selain berusaha apa? Selain berikhtiar. Doa. Ya, itu jangan lupa karena doa adalah senjatanya umat Islam. Ya, kalau kita hanya berikhtiar dan tidak berdoa, ya itu akan apa ya, kurang pencapaian kita itu akan biasanya banyak cobaannya ya, gitu. Tidak dimudahkan. Tapi kalau kita berikhtiar dan juga berdoa kepada Allah, insya Allah semua urusan dan hajat kita akan dipermudah. Nah, begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih ini. Jadi, Muhammad Al-Fatih ini dari kecil, umur kurang lebih 8 sampai 9 ya, itu sudah hafal 30 juz Al-Quran. Nah, Masya Allah ya, di sini ada yang hafal Quran, ada yang atau sedang menghafalkan, berikhtiar, sedang. Ya, alhamdulillah ya. Setidaknya kalau kita belum bisa seperti beliau, kita belajar sedikit-sedikit membacanya ya. Kalau lagi nunggu buka puasa kita tadarus, ya kan tadarusan di sini ya. Ya. Terus kalau misalnya kita habis sholat, kita bisa tuh murojaah atau kita jadikan hafalan kita itu sebagai bacaan saat sholat. Lebih dari satu? Bisa. Bahasa Indonesia dan Jawa. Terus bahasa Inggris, ya kan banyak ya bahasa di dunia. Nah, Muhammad Al-Fatih ini bisa 6 bahasa loh. Dan itu masih kecil, masih 8 tahunan. Nah, kan yang luar biasa.
Makanya tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas, kemudian tidak menjadi anak yang nakal ya, karena dari kecil sudah nurut taat kepada gurunya, yaitu ulama-ulama besar. Gitu. Nah, karena dia dari kecil sudah dibimbing, dididik, kemudian diberikan pelajaran hadis-hadis ya, kemudian menghafal Quran, makanya sejak dia dewasa sudah matang ya, apanya dari segi keilmuannya pintar, selalu dari segi agamanya masya Allah ya, hafal Quran, hadis, makanya dia memiliki keberanian yang kemudian pada saat dia berusia 20 tahunan, Muhammad Al-Fatih ini diangkat menjadi sultan ya di kerajaan Utsmani. Nah, lalu setelah itu beliau memimpin pergerakan perangnya, mulai sudah dewasa 20 tahun, beliau memimpin strategi perang supaya nanti umat Islam memenangkannya ya, dalam meruntuhkan dinding Konstantinopel. Nah, mungkin untuk selanjutnya nanti kan panjang ya kisahnya Al-Fatih ini, jadi dari dia kecil hingga besar itu perlu waktu, kayaknya tidak cukup kalau misalnya kita jabarkan begini langsung. Jadi intinya saja untuk hari ini ya. Siapa yang ingin menjadi seperti Muhammad Al-Fatih? Wah, banyaknya yang perempuan ya, yang laki-laki kok nggak angkat tangan? Ya, ada pastinya kita semua ingin menteladani ya semangat dari pemuda Islam tersebut. Apa saja coba yang bisa kita teladani tadi dari Muhammad Al-Fatih? Semangatnya, lalu dia membelanjanya, betul. Apalagi sejak kecil ya. Iya, taat ya, kalau sudah belajar, waktunya main-main, tahu waktu ya. Kemudian hafal Quran. Gitu. Pegang HP kan ya, ada waktu pegang HP. Coba kalian nanti cari di YouTube tentang kisah Muhammad Al-Fatih. Pasti kalau kalian lihat videonya itu, biasanya kan ada musik visual audionya ya, itu akan lebih terasa perjuangannya. Itu akan terasa pada saat itu gimana. Pada saat perang. Nah, nanti kebetulan Mbak Caca ada videonya, nanti di-share ya, insya Allah nanti. Tuh. Dan sebenarnya ada bukti kecerdasan dari Muhammad Al-Fatih ini, yaitu strategi perangnya. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal strategi perang apa? Kalau Indonesia, pahlawan Indonesia yang kamu? Bambu runcing. Ya, bambu runcing ya, menggunakan bambu runcing senjatanya. Untuk strateginya, kalau jenderal siapa ya yang Jenderal Sudirman ya, itu dia menggunakan strategi perang apa? Ya, pelajaran kelas berapa ini? Bermain sepak bola. Nah, yang laki-laki kan suka main sepak bola ya. Pakai strategi atau enggak kalau main? Atau asal main? Ya, kalau di atlet kan biasanya ada strateginya ya, sama pelatihnya meruntuhkan dindingnya. Nah, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya itu mengepung daerah Konstantinopel selama 50 hari. Jadi nggak satu hari langsung kalah, tapi ada prosesnya. Ya kan sampai Indonesia waktu peperangan itu melawan Belanda, Jepang kan ada waktunya ya, nggak langsung menang, tapi ada prosesnya. Gitu. Sama seperti kerajaan Utsmani ini yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih juga ada tahapan prosesnya. Nah, jadi di sekitar daerah Konstantinopel itu ada yang namanya ada rantai yang terbentang di semenanjung Tanduk Emas.
Nah, jadi ada rantainya tuh ya yang mengelilingi kota itu. Nah, jadi tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium yang akan diruntuhkan itu kecuali dengan melintasi ya kan, kecuali melewati rantainya. Nah, gimana cara melewati rantai ini? Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Nah, apa ya idenya? Jadi kapalnya itu ditarik keluar selat Bosporus. Jadi selat Bosporus itu selat yang ada di sekitar Konstantinopel ya. Jadi memanfaatkan daerah sekitar Byzantium. Jadi kalau zaman dulu strategi ini sebenarnya udah pernah dilakukan dan itu gagal ya, waktu Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Pangeran Kit. Jadi bukan Muhammad Al-Fatih ya, dulu pernah namun gagal. Nah, lalu Sultan Muhammad Al-Fatih melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Kalau tadi sudah cerdik, sekarang lebih cerdik lagi. Ada yang tahu gimana caranya melewati rantai emas? Ya, jadi caranya yaitu ia menggandeng 70 kapalnya. Kapalnya ada 70, banyak ya? Kapal ada 70 ya. Nah, lalu melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, jadi hanya 1 malam dilakukannya. Kayak apa ya? Kayak mendirikan apa 1 malam kalau di Indonesia? Ya, candi ya, candi. Nah, kemudian di pagi hari Bizantiumnya kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Muhammad Al-Fatih dan juga pasukannya ini menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darurat. Jadi tidak langsung lewat depan ya, tapi lewat jalur-jalur yang tidak dikira oleh musuh. Cerdik ya. Jadi yang biasanya sudah terdeteksi, oh musuh biasanya lewat jalur ini misalnya, ternyata oleh Muhammad Al-Fatih pasukannya disuruh untuk melewati jalur darurat, jalur yang tidak disangka oleh musuh. 70 kapal tadi ya, kemudian 70 kapal tadi diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Jadi kan kalau kapal biasanya jalurnya laut apa darat? Laut ya. Nah, oleh Muhammad Al-Fatih kapalnya itu diangkat lewat jalur darat, 70 kapal. Kan musuh tidak menyangka ya? Iya, diangkat kapalnya, itu kapal yang besar diangkat menggunakan kayu-kayuan sampai musuh saja saat pagi hari terbangun kaget, tiba-tiba kapalnya sudah ada di depan mata ya. Padahal kan sudah diawasi sejak hari-hari sebelumnya. Oh, kapalnya Muhammad Al-Fatih pasti lewat laut, ya kan? Lewat selat. Nih. Tapi ternyata lewat jalur darat, lewat hutan-hutan yang banyak pohonnya. Nah, Masya Allah ya, itu kan kalau kita tidak bisa berpikir cerdik, nggak kepikiran ya, kayak gitu. Pasti kepikirannya langsung lewat laut saja, ya, biar cepat. Tapi Masya Allahnya Muhammad Al-Fatih ini karena sudah taat ya, cerdik, Masya Allah, makanya sama Allah diberikan petunjuk ya kan tidak lepas dari petunjuk Allah. Tidak mungkin kita sebagai manusia, misalnya kita memiliki kecerdasan, kemudian sudah hafal Quran misalnya, tapi kita memutuskan sesuatu atas kehendak sendiri itu tidak bisa. Jadi Allah lah yang yang membantu kita ya. Jadi kita tidak bisa sendiri, atas daya upaya sendiri itu tidak bisa. Nah, lalu yang tadinya musuh menganggap bahwa hal yang dilakukan pasukan Muhammad Al-Fatih itu mustahil, ternyata itulah yang terjadi. Ya, sudah terjadi atas ketetapan Allah. Kemudian peperangan dahsyat pun terjadi. Nah, benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium, ini kan Bizantium itu musuhnya tadi ya.
Nah, akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Siapa yang tidak takut akan kematian? Pasukannya? Pasukannya Bizantium atau pasukannya Muhammad Al-Fatih? Iya, pasukan Muhammad Al-Fatih tidak takut mati, Masya Allah. Karena keimanannya, karena dia sudah bertekad ingin menguasai Konstantinopel agar Islam berjaya. Nah, peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan Islam yang gugur. Banyak ya yang gugur. Nah, kemudian pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau kan sudah roboh dindingnya ya, sudah menang karena sudah menang perang. Kemudian Muhammad Al-Fatih sujud syukur setelah menang perang. Yang dilakukan Muhammad Al-Fatih adalah sujud syukur, yaitu bersyukur kepada Konstantinopel. Nah, setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia. Nah, gereja Hagia Sophia ini nanti kalian searching ya di Google, Hagia Sophia. Nah, itu gereja, dulunya gereja, sekarang masjid. Nah, setelah tadi sujud syukur, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Tuh, jadi dulu sebenarnya oleh Muhammad Al-Fatih itu sudah dirubah gerejanya menjadi masjid ya, setelah memenangkan atau menaklukkan Konstantinopel. Kemudian Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani. Kemudian kota ini dirubah namanya menjadi Muhammad Al-Fatih dan pasukannya yang sangat kuat ya, tentara-tentaranya yang sangat kuat, Masya Allah. Yaitu ada Balkan juga telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Kan ada ya kerajaan Romawi di Italia. Akan tetapi kematian telah menghalanginya untuk mewujudkan hal itu. Jadi sebelum niatannya terwujud untuk menaklukkan kerajaan Romawi, nah qadarullah Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah wafat. Jadi belum kesampaian ya untuk menaklukkan kerajaan Romawi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dia tadi cuplikan dari perjuangan siapa? Muhammad Al-Fatih. Oke. Umur keberapa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? 21 tahun. Iya, 21 tahun. Dan pada saat umur berapa sudah hafal Al-Quran dan bisa 6 bahasa? 8 tahun. Iya, 8 tahun. Apa strateginya Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel? Tadi, ayo yang tahu nanti dapat hadiah. Tadi kan ada satu tuh. Siapa namanya tadi ya? Siapa namanya? Oh, akan ada lagi kisah-kisah lainnya. Karena banyak selain Muhammad Al-Fatih, kalian pejuang-pejuang Muslimah ya, kemudian sahabat Nabi itu banyak, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Tapi saja atau misalnya satu minggu nih kalian mempelajari kisah-kisah sirah ya, sirah Nabi Muhammad, kemudian kisah-kisah sahabatnya, supaya kalian lebih bersemangat ya dalam hidup. Ada tujuan hidup, kemudian ada inspirasi, tokoh idola. Jadi dalam menjalani hidup itu tidak flat ya, tidak datar hidupnya, tapi ada semangat. Siap ya semuanya? Insya Allah. Yang Mbak Caca yakin di sini kan anaknya soleh-solehah semua ya. Amin. Ya, nanti kalian pasti bisa menjadi muslim dan muslimah yang beriman dan juga nantinya sukses ya di dunia dan akhirat.
Cukup sekian yang bisa Mbak Cinta sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Semoga sedikitnya bermanfaat. Dan mungkin untuk minggu depan kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Walidul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله